Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kali ini kita di Pantai Watu Bolong kayak gitu ya, sambil healing juga. Ini bareng NFT artis kayak gitu, bareng sama Mbak siapa? Mbak Novi ya? Sama beli Suma. beli Suba. Wise. Ini ya NFT dari Bali, support terus NFT dari Bali. Ntar aku bakal share di link deskripsi ya guys. Terus ini singkat aja mas, sebelum mungkin Mbak ada urusan atau apa-apa ya. Jadi aku pengen singkat aja. Awal masuk dunia NFT atau kripto tuh awal-awal gimana, Mbak? Mungkin bisa dari Mas dulu, Mas beli Saya dulu. Suma dulu. Iya. Em, saya sebenarnya tahu, saya sih nggak ngerti kripto ya dari dulu juga. Teman-teman ada beberapa yang main kripto, tapi saya nggak begitu paham dan nggak begitu tertarik juga untuk masuk gitu. Cuman pas tahu ada NFT, awal-awal sih nggak ngerti ya, sama beberapa teman udah mulai main dari 2020 2021 tuh udah banyak ya, udah ada beberapa teman-teman saya yang main, cuman belum tertarik. Terus pas 2021 akhir kalau nggak salah, 2021 akhir kita kayak ada beberapa temen yang kita mutusin buat kumpul bareng, teman-teman komikus sama teman-teman artis, sekitar 8 orang kalau nggak salah. Terus kebetulan waktu itu ada satu teman yang dia tertarik belajar NFT. Saya ikutan nimbrung, yang waktu itu menjelaskan tentang NFT itu. Zaman Gozali bukan? Oh, bukan. Setelahnya Oh, sih, setelahnya. Itu siapa namanya? Jaka, tahu Oh, Jaka nggak? iya. Jaka Ellingsworth itu lumayan terkenal dia. Mas Igam sebelum itu? Mas Igam kayaknya masuknya bareng saya sih. Oh, oke. Dia bilang sih masuknya bareng saya Oh nggak iya, tahu. iya benar. Saya kenalnya setelah baru udah masuk, baru kenal dia. Iya. Terus ketemu itu, terus dia jelasin. Nah, saya masih belum terlalu paham juga. Terus pas kalau nggak salah Januari awal, beberapa hari setelahnya, Iya. itu ada satu orang teman saya yang udah deket banget dari dulu lah gitu. Iya. Teman komunitas dari zaman tahun 2014 tuh udah komunitasan sama dia. Iya. Dia NFT-an ternyata. Terus Iya. iseng tak tanya itu kan gimana sih NFT gitu. Terus udah main aja ke studio dia. Saya main ke studionya dia. Iya. Itu artis tato. Dia akhirnya ngejelasin gini. Kalau kamu mau ikutan, masuk aja dulu dari Tezos gitu, Iya. buat belajar. Karena Tezos itu yang paling apa namanya? Paling murah. Newbie friendly Oh, lah. newbie friendly. Lah dari Komunitasnya juga banyak. ya, gitu. komunitasnya juga banyak, teman-teman bisa saling support, kita bisa saling beli gitulah pokoknya. Ya udah, ayo. Akhirnya berbekal dari pengetahuan dari Ellingsworth, Jaka, terus teman saya yang tato artis itu, Tato, beli Denu. Akhirnya ya udah, saya mutusin untuk minting pertama kalinya itu Januari itu. Iya. Januari. Tapi habis itu juga setelah minting, setelah listing itu ada berapa lama saya nggak terlalu aktif, sampai akhirnya beli Denu ngajakin masuk ke grup. Jadi ketemu teman-teman, beberapa teman juga yang udah lama kenal, ternyata NFT-an di situ juga. Yaudah akhirnya mulai aktif dan ber-Twitter mulai dari situ tuh, Januari akhir. Iya, benar. Januari akhir itu Banyak sih. emang Twitter sih Mbak, untuk connect NFT itu, maksudnya culture-nya sendiri ada namanya crypto Twitter kan. Jadi ya benar yang Mas bilang tadi, emang komunitasnya udah mulai berkembang ya gitu ya. Iya. Nah, terus kalau Mbak sendiri Mbak, nah bisa di-share ya awal-awal masuk NFT kayak gitu. Sebenarnya sih aku dari dia juga sih kayak semua ini gitu. Ya. Kok sibuk banget gitu kan, kayak gambar ini buat apa, buat NFT. Itu NFT kayak aduh, hal yang baru dan kayak aku nggak paham nih gimana nih kayak Ya. gitu. Akhirnya dia udah coba aja upload. Aku dulu udah belajar tentang Tezosnya kayak gimana. Nanti kalau udah mulai aku bisa paham kayak gimana lika-likunya, kamu boleh join gitu. Ya. Akhirnya aku ada satu karya yang udah siap sebenarnya, kayak pameran. Aku coba minting listing kan di situ. Terus pas ada space juga, aku di Twitter juga aku coba jelasin karya aku. Ternyata ada beberapa yang beli, yang tertarik collect gitu. Soalnya kan karya aku juga baru dengan kertas daur ulang dan watercolor gitu. Jadi aku spesialisnya di sana, di watercolor dan kertas daur ulang kayak gitu. Yeah. Akhirnya dari sana jadi disuruh buat edisi, Mbak, coba bikin edisi biar rame orang-orang tertarik untuk beli. Akhirnya udah abis 6 karya itu aku biarin dulu lama gitu, nggak bikin karya lagi kan, nih kok kayak sepi gitu kan. Ini NFT kayak gimana sih, udah berusaha untuk ngejualin, misalnya kayak ikut space kok
nggak ada penjualan ya gitu. Akhirnya lama juga sih ngilang. Awal kan aku semangat nih dari Iya, benar. aku mulai itu bulan Maret, Ya. kemudian April tuh mulai kayak kehilangan semangat itu, ini gimana sih. Kok pada menghilang gitu, kayak hilang semangat. Akhirnya aku jeda lama, terus kayak mau bikin karya baru lagi, terus aku minting listing lagi. Nah dari sana aku baru mulai pelan-pelan untuk bikin karya lagi gitu sih. Ya, benar. Jadi ya mungkin ya awalnya dari gelombang Gozali ya, maksudnya kayak gelombang bola salju kayak gitu. Cuman Mbak benar yang Mbak bilang tadi, sekarang udah mulai saya NFT mungkin karena tergantung crypto market juga ya. Kalau crypto market sepi, NFT sepi kayak gitu ya, Mbak. Mungkin. Iya, lagi anjlok juga kayak gitu kan. Terus Mbak sendiri sama Mas kan spesifikasinya Tezos ya. Maksudnya mungkin bisa di-share apa kelebihan Tezos atau dikomparasi lah, maksudnya sama yang lain kayak gitu, misal pentas atau kayak gitu. Monggo Pak, atau Mas silakan. Kalau saya sih karena teman-teman kan mulainya dari Tezos ya. Di situ kelebihannya ya komunitasnya gede, maksudnya banyak teman-teman banyak, terutama kreator-kreator Indo banyak banget yang di Tezos karena biaya minting murah. Ya. Dan harga beli juga kita bisa per edisi gitu, dan apa namanya, teman-teman juga bisa nge-collect karya kita itu sih. Ya. Jadi saling supportnya di situ itu sih, dan ya ramah untuk pemula gitu sih awalnya. Terus apa namanya ya, saya sih kebetulan kemarin karena tertariknya sebenarnya NFT itu bukan cuman ini ya, bukan cuman Tezos, tapi karena saya kan biasanya ilustrator dan pegiat komik sebenarnya. Ya. Dan memang suka bikin cerita, suka bikin series yang kayak gitu-gitu. Ya. Jadi makanya apa namanya, NFT itu menurut saya bisa bagus untuk mengembangkan intellectual property saya gitu. Oh iya. Jadi untuk membuat satu karya bisa dimulai dari NFT dulu sih gitu. Membuat suatu series panjang atau apa gitu bisa dimulai dari NFT sih. Saya sih mikirnya gitu. Oh, Mas kalau preferensinya NFT lebih ke intellectual properties ya? Iya, lebih ke intellectual property sih sebenarnya gitu. Dan ini apa, membesarkan nama sebagai seniman juga gitu. Personal branding ya. Ya, benar. Ya itu ya, soalnya ya benar ya Mas bilang tadi, zaman sekarang kan gampang-gampang di copy minting, gampang dicobot. Walaupun kemarin juga ada NFT, tetap ada copy minting. Jadi sungguh disayangkan itu tetap terjadi, tapi seenggaknya di era NFT ini mulai agak berkurang kayak gitu ya. Ya, dan orang awalnya sebenarnya pikirannya karena apa namanya, daftar untuk haki itu kan ribet ya, susah gitu. Ini loh kok ada platform yang menyediakan, kita daftarin aja di situ dulu gitu. Benar. Ibaratnya benar kamu punya karya ini, benar apa buktinya? Oh, sudah terdaftar nih di biarpun di blockchain gitu ya, bukan di apa namanya, di badan haki gitu misalnya. Benar. Tapi kan istilahnya kita udah ada sertifikatnya bahwa karya ini adalah punya kita gitu. Benar. Udah ada smart kontraknya lah gitu. Iya. Itu sih sebenarnya. Itu untuk Mas sendiri. Kalau Mbak gimana? Kalau aku ya di Tezos tuh mungkin karena teman-temanku, komunitasku juga Tezos, jadi banyak yang dukung. Ketika misalkan nih baru pemula join, kayak mana karyanya, langsung share aja, kita bantu retweet, kita kayak gitu. Jadi kan terbangun untuk kayak udah ada nih yang suka dan ada nih yang mau support kayak gitu. Karena aku juga baru banget mulai, jadi kayak masih di Tezos aja buat pemula. Kita setelah itu mau kemana baru tahu kayak gimana, kayak gitu sih. Gitu. Iya. Terus juga ya mungkin ya secara komunitas ya memang tergantung dari ininya ya, apa, supply demand tadi, market ya. Ya ada juga ya di pentas atau apa ya, benar yang Mbak bilang tadi, emang apa tergantung apa marketnya yang di marketplace kayak gitu ya. Iya. Nah, terus ini apa mungkin kalau untuk di Bali sendiri Mbak, tadi kan sempat nyebut ada pameran NFT kan. Ya guys, sebelumnya kita ada ngobrol di belakang kayak gitu. Nah, berapa di sini easier to say, maksudnya bakal lebih banyak pameran di Bali atau bakal kayak gimana ke depannya? Ini just your opinion aja. Sebenarnya kan aku sebelum masuk NFT itu aku udah sering pameran, bukan sering juga sih ya, setahun tuh adalah 2-3 kali pameran di galeri kayak gitu. Dari 2018 mulai berkarya, sebenarnya bukan cuma dari NFT aja, cuman beda media gitu.
Jadi kepengennya sih tetap berkarya dan tetap berpameran ya, meskipun dimanapun platformnya, entah di berkarya di galeri ataupun di dunia NFT kayaknya. Yang penting berkarya dulu aja lah. Iya gitu. benar. Kalau Iya, nggak ada bring karya, value lah, seenggaknya iya. ntar uang tuh datang sendiri kalau kita udah create value kayak gitu. Iya, betul. Percaya diri aja, nabung karya lah dulu. Iya, Nanti kan benar. kalau emang Jadi- udah ketemunya pasti ada jalannya. Iya benar. Nah kalau Mas sendiri bro Mas sama kayak Mbaknya atau ada yang mau Mas tambahin? Untuk pameran NFT di Bali Iya. gitu misalnya, Iya. sebenarnya kalau komunitas NFT di Bali sepertinya masih belum Belum kuat menyatu banget. ya, Nah, iya. belum nyatu banget. Ada yang dia komunitasnya kayak saya sama teman-teman tuh, kita ya kecil-kecilan kreator-kreator semua. Iya. Kemudian ya kita kebanyakan masih di Tezos dan Iya benar. ya beberapa udah ada yang di blockchain lain, cuman gitulah pokoknya Benar. kecil gitu. Ada yang kayak tadi Mbak Mega bilang, Iya, benar. yang besar tapi kolektor gitu yang dia mainnya di ETH, Iya, di benar. Ethereum gitu. Iya. Jadi itu sih mungkin kalau untuk kedepannya saya nggak tahu ya, mungkin Iya ini just for fun ya, no financial advice ya. harus di gini sih kayaknya, harus ada mungkin sebuah Benar, pertemuan iya. besar atau Gathering lah ya, gathering. ya, biar ngumpul dulu teman-teman semua yang di Bali gitu, gimana Iya. untuk selanjutnya bikin sesuatu atau apa gitulah mungkin. Ya, jadi Gitu itu ya guys, apalagi di Bali juga terkenal kayak crypto hub. Jadi semua bakal ke Bali juga. Apalagi ntar J20 juga bakal di Bali kayak gitu ya. Potensinya juga bakal ini sih ke depan NFT apalagi di Bali karena artworknya yang Mbak bilang tadi termasuk salah satu yang harus diperhitungkan kayak gitu ya. Nah, terus ini shilling time. Maksudnya NFT Mbak tentang apa atau Mas tentang apa, bisa share mungkin ada niche tersendiri untuk art yang NFT, terus apa yang Mbak bilang tadi yang project yang Mbak lagi kerjain, monggo Mbak bisa di-share. Kalau aku di NFT ini lagi bawa, sebenarnya awal itu ada yoga first gitu, karena aku bikin 6 karya itu tentang yoga gitu. Kemudian setelah itu jeda lama, aku bikin lagi yang series bunga karena aku suka bunga dan bikin kertas daur ulang kayak gitu dari bunga. Terus ikut event-event kayak Tezos apa sih apa nih kemarin namanya? Tezos for Ya, Tezos, Tir for Tez, sama Tezos Tezos Japonica Japonica. itu. Jadi di sana juga di challenge untuk kayak misalkan aku biasa gambar bunga, gimana dengan kehadiran tema-tema itu aku bikin karya berhubungan tapi tetap menggandeng bungaku kayak gitu. Iya. Kemudian sekarang mau coba jualan kayak benih gitu kan. Jadi kolaborasi juga sama Suma yang dimana orang beli benih, mereka nanti dapat bunga random dari kita gitu. Jadi yang karya personalku lebih banyak ke bunga botanical gitu sih. Kalau itu tuh yang baru di mention itu namanya Magic Seed. Itu kita bikin collection di OBJKT. Kita per bulan sih update untuk ininya ya kalau mungkin bahasa anak NFT-nya gitu ya, fase gitu. Ya benar, Nah, yang kan- kayak roadmap lah ya. Ya roadmap, kita belum bikin roadmap Oh, iya, full iya, sih iya. It's okay, sebenarnya. it's okay, Cuman, iya. cuman ya kita per bulan minimal kita punya satu benih dengan 10 bunga berbeda. Jadi teman-teman beli benihnya, nanti kita airdrop bunganya secara random. Jadi teman-teman nggak tahu kalau bakalan mendapat bunga apa gitu. Iya. Makanya kita nyebutnya Magic Seed gitu. Iya, benar. Itu sih yang Magic Seed, lagi digarap sama Novi. Novi sih yang artisnya, saya cuma bantu-bantu untuk publish apa segala macam. Iya, benar. Shilling kayak gitu ya. Jadi Kalau ya, gimana? ya. Oke. Ya jadi ya kayak gitu ya guys, mengenai NFT selalu support Oh iya, apa saya belum creative. sih. Oh iya Mas, buka Mas. Aku baru mau ide ya, ntar silakan dulu Mas. Oke, maaf. Kalau NFT ku itu lebih sekarang lebih digital painting. Karena kalau digital itu saya lebih senangnya digital painting. Kemudian kalau tradisional saya pakai watercolor. Ada keduanya sih di apa namanya di platform saya. Cuman yang lebih banyak itu yang digital painting, dan saya punya project kecil-kecilan namanya Tezomon. Oh ya, yang apa dijadikan PFP kemarin itu ya? Ya, yang Oh iya, benar. jadi Iya, PDF. iya. Tapi sebenarnya itu bukan PFP. Iya benar. It's just profile picture lah. Sebenarnya itu bukan project PFP, tapi saya tuh
seperti yang saya bilang tadi itu saya pegiat komik dan ya pengen punya IP sendiri gitu. Ya. Jadi saya bikinlah Tezomon itu dengan goal adalah buku cerita bergambar, kemudian trading card game yang bikin sendiri gitu. Itu utility-nya trading card game itu. Ya itu sih goalnya untuk nantinya. Untuk utility di dalam perjalanannya itu ada sedikit gitu, kayak misalnya saya kan suka banget sama Digimon, jadi saya bikin konsepnya tuh mirip-mirip Digimon gitu. Teman-teman bisa beli Digimon kecil, Tezomon kecilnya, kemudian ada alat berubahnya, saya airdrop evolusinya kayak gitu. Jadi ada semacam game yang bisa dimainkan di dalamnya gitu. Wah, unik juga ya, maksudnya utility-nya bisa sampai kayak gitu guys. Jadi selalu support ya, ntar aku bakal share link deskripsi mengenai Mbak Dovi dan beli semua kayak gitu ya. Nah terus karena di OBJKT mas ininya kan minting atau segala macam, ya ini sejauh karena mas praktisi ya, sejauh mas pengalaman mas aja, kelebihannya apa kayak gitu? Maksudnya ada OBJKT sama yang lain, atau mungkin ada keunikan tersendiri atau gimana? Monggo di share. Kalau saya sih kalau di OBJKT itu minting murah, 0, sekian Tezos lah, masih sangat terjangkau. Kalau Tezos misalkan 30.000, mintingnya 0,1 berarti cuma 3.000 rupiah berarti. Kalau liquidity-nya gimana? Maksudnya orang di sana rame kan? Rame sih, lumayan sangat inilah lumayan besar gitu komunitasnya juga. Kemudian sebenarnya kalau mungkin dibandingin sama kalau gambaran besar saya melihat juga pendapat dari teman-teman yang sudah main, misalnya kalau kayak di Form Function lebih ke, kalau Solana itu Form Function itu lebih ke one per one artwork yang biasanya di bid, di auction gitu. Kalau terus di flip kayak gitu ya? Iya, ada yang ada yang memang collection. Iya, it's okay. Kayak gitu. Kalau di OBJKT paling kita kalau pembayaran lain mungkin kayak cuman bikin collection, itu yang lumayan, satu collection itu 1 Tezos kita bayarnya. Verified account 1 Tezos. Ya paling itu aja ininya. Kalau misalkan di Solana itu katanya di Form Function itu biaya minting murah, tapi kita bisa jual karena dia blockchainnya Solana yang lebih tinggi lah ininya, rate-nya daripada Tezos ya. Jadi mintingnya murah tapi dijualnya bisa mahal gitu. Jadi itu yang bikin orang tuh mungkin tergiur untuk ke Solana gitu sih. Kalau ya ETH Polygon kita tahu sendiri. Iya. Ya ngerti. Jadi ya itu ya kenapa OBJKT kayak gitu. Mbak sama mungkin kurang lebih. Karena aku masih di OBJKT aja gitu. Belum mulai kemana-mana, masih nyaman. Iya benar. Jadi ya itu ya mengenai OBJKT ya guys. Nah, terus ini terakhir mungkin Mbak ada urusan juga lah. Aku nggak pengen lama-lama lah. Jadi ini mungkin lagi bear market ya, Bitcoin ini atau kripto kayak gitu. Secara ini bear market ini sulit gak sih? Makin sulit jual NFT atau gimana Pak? Atau sama aja sama kayak sebelum bear market itu? Bear market tuh kalau nggak tahu lagi turun marketnya, lagi nggak ada peminat kayak gitu, sepi. Ini sih semenjak turun gitu, jadi lebih didukung sama komunitas. Jadi kita teman-teman yang saling support ya. Siapa nih lagi bikin karya, atau shillingin dong karyamu. Oh harganya segini, ayolah dibantu retweet. Kalau nggak bisa beli udah paling nggak like dan retweet kayak gitu. Meskipun dengan keadaan yang turun, dengan support teman-teman, kita tetap masih semangat untuk berkarya gitu sih. Iya benar. Mas sih? Beberapa teman saya yang tak ajak dulu itu ada yang sudah jarang gitu ya, sudah nggak aktif. Oportunis gitu. Ya mungkin ngerasa udah capek atau gimana gitu udah. Tapi ya itu tadi bener Novi, ada beberapa komunitas lain yang juga masih support, selalu menyemangati tiap hari kita. Ya saling menyemangati sama teman-teman komunitas gitu. Terus juga event-event yang datang belakangan ini juga kayak Tezos for Tezos, Fear for Tez gitu, sama Tezos Japonica tuh
bikin semangat lagi sih sebenarnya gitu, meskipun ya gitu. Iya benar. Ah, Di Jogja juga ada Jogja First kalau nggak salah. Itu punya Mas Parka kalau Mbak tahu. Mas Iya. Tarkam. Iya, dia di Jogja. Cuman ya itu soal, ya bener ya Mas tadi, cara support berbeda-beda ya. Aku kayak bikin podcast kayak gini, Mbak bisa silly atau kayak gitu. Jadi ya bener yang tadi memang support dari community itu beda-beda kayak gitu ya. Iya. Nah, ya ini maksudnya berubah di sini, ya ini kan bear market atau apa, mungkin just for fun, no financial advice. 2 tahun ke depan Bitcoin First Edition, maksudnya sama price yang lain, Mbak punya target ke berapa? Maksudnya ini kan teknologi bakal adopsi terus kan, jadi otomatis harga naik kan. Ini just for fun, maksudnya bukan besok, bukan minggu depan, maksudnya untuk 2 tahun ke depan lah. Punya target berapa, mungkin Bitcoin 1M atau it's just for fun, ya. Sebenarnya kan kalau aku di NFT nggak berani terlalu untuk menaruh harapan. Iya, it's just for fun, Iya. ya, just for fun. Iya. Gimana ya bilangnya, ya kalau bisa lebih gitu kan. Iya. Cuman aku belum bisa untuk mikirin berapa target-target, paling nggak setiap ada karya aku jual lah gitu. Iya, betul. Gitu. Untuk ada target belum ada sih saat Iya, sejauh target ini. misalnya Ethereum 60 juta, 100 juta apa Ethereum, atau Binance berapa, Tezos berapa. Iya, it's just for fun. Iya, just for fun. Iya, it's okay. Maksudnya Belum sih. iya, it's okay. Iya. Maksudnya itu cuman just for fun aja sebelum penutup kayak gitu. Kalau Mas punya target sebelum penutup, ya maksudnya iya, aku nggak pengen naruh ini di awal soalnya ini kan kecenderungan ya berbau apa kayak gitu. Ini maksudnya harapan apa namanya? First prediction ya. Harapan nilai Tezos bakalan berapa gitu. Nah, iya terserah. Maksudnya Tezos lah, Ethereum lah, Bitcoin lah, terserah. Ya berapa ya kalau Tezos, mungkin saya bisa jawab yang Tezos aja ya mungkin. Iya, gak apa-apa. Maksudnya saya Di sana juga kan, so- Tezos. baru-baru di sana aja gitu. Iya, benar. Jadi ya kalau bisa balik ke 100 Ke all time highs-nya. dulu itu mungkin masih udah oke sih gitu. Iya, balik ke all time highs kayak gitu. Iya. Biasa. Iya, benar. Ya, maybe that's it for today. Thank you, Mbak, atas waktunya. Sukses terus untuk karirnya. And leave a like and subscribe to our channel ya.